Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Taufik Mauladan dari kelas PAK 92. Mau mempresentasikan tentang Bank Perkreditan Rakyat ya, atau biasa disebut BPR. Yang pertama, pengertian dari Bank Perkreditan Rakyat atau Bank BPR ya, yaitu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Namun BPR juga menyalurkan dana kepada masyarakat sebagaimana dilakukan oleh Bank Umum. Kemudian ada perbedaannya Bank Umum dan Bank BPR ya. Perbedaan utama Bank Umum dan BPR yaitu terletak pada pemberian jasa lalu lintas pembayaran. Bank Umum ini dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran karena Bank Umum diperbolehkan menerima simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau alat pembayaran lalu lintas kira lainnya dan ikut serta dalam clearing kegiatan. Nah, di sini sudah jelas ya perbedaannya antara Bank Umum dan Bank BPR. Jadi Bank Umum itu perbedaannya pemberian jasa lalu lintas adanya pada pemberian jasa lalu lintas pembayaran. Kemudian terikat dengan hal ini, Bank Umum dapat menciptakan uang giral sehingga Bank Umum juga disebut Bank Pencipta Uang Giral atau BPUG ya. Sementara itu untuk Bank BPR tidak diperkenakan menerima simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro dan juga tidak dapat ikut serta clearing, sehingga disebut bank yang tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Nah, dari sini kita bisa disimpulkan kalau Bank Umum bisa memberikan jasa lalu lintas pembayaran, sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat atau Bank BPR tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran karena Bank BPR ini tidak diperkenakan menerima simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro dan maupun tidak ikut serta clearing. Itu perbedaannya mungkin ya. Kemudian dasar hukum BPR ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang bunyinya BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil serta masyarakat di daerah pedesaan. Mungkin ini ya tujuannya BPR Bank Perkreditan Rakyat itu, jadi melayani usaha-usaha yang kecil seperti warung-warung atau apa di pedesaan gitu. Kemudian ada asas BPR. Dalam melaksanakan usahanya, BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kalau yang tidak tahu demokrasi ekonomi, mungkin ini pengertiannya. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi yang dijalankan sesuai dengan pasal Undang-Undang 33 Undang-Undang 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari, atau free fight, liberalisme, etatisme, dan monopoli. Itu salah satu asas-asas BPR ya. Kemudian sasaran BPR seperti yang saya sudah sebutkan tadi, BPR ini ditujukan untuk pengusaha-pengusaha kecil, petani ya gitu. Mungkin kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang atau pengusaha kecil, pensiunan atau pegawai. Karena mungkin sasaran BPR ini belum tertuju dari Bank Umum, jadi BPR membuka sasaran ke rakyat kecil gitu, pengusaha kecil. Nah, ini tujuannya yaitu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan pelepas uang, rentenir, dan penghijauan. Nah, ini mungkin salah satu sasaran yang ditujukan BPR ya, sehingga rakyat kecil yang membutuhkan modal atau untuk uang untuk usaha itu tidak ke rentenir, jadi dia bisa ke BPR gitu. Soalnya BPR itu
syaratnya itu mungkin tidak seribet ke bank umum gitu. Nah, kemudian ini fungsi BPR. Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit, masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti kebutuhan nasabah. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi persyaratan untuk peminjaman ke BPR ini mungkin agak cepat gitu, relatif cepat, dan mungkin persyaratannya tidak seribet bank-bank umum lainnya gitu. Jadi sangat mengerti lah kebutuhan masyarakat kecil gitu. Next, tujuannya yang pertama ada menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Nah, ini yang pertama, menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan. Mungkin pemerataan dari tingkat atas, kalangan atas ke kalangan rendah bisa merata gitu tujuan dari BPR ini. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini jadi untuk adanya BPR, pertumbuhan ekonomi ini dari yang rendah itu mungkin bisa meningkat gitu, stabil, jadi tidak rendah atas gitu. Jadi pertumbuhan ekonominya bisa meningkat lah gitu, sedikit demi sedikit dengan adanya BPR. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Nah, ini mungkin semua tujuan dari salah satu tujuan yang ketiga ini, meningkatkan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Jadi rakyat kecil yang tadi saya sebutkan, jadi bisa stabilitasnya sejahtera gitu. Kemudian ada bentuk hukum. Bentuk hukum ini dapat berupa perusahaan daerah, WUMD, koperasi, perseroan terbatas, baik berupa saham atas nama dan bentuk lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang A, ada kepemilikan BPR. Yang pertama, BPR hanya didirikan oleh WNI, Badan Hukum Indonesia, yang seluruh pemiliknya WNI, Pemda, atau dimiliki bersama di antara WNI, Badan Hukum Indonesia, yang seluruh pemiliknya WNI dan Pemda. Nah, ini tujuan kepemilikan BPR ini wajib ya dimiliki oleh WNI gitu. Jadi tidak bisa orang luar gitu yang mendirikannya gitu. BPR yang berbentuk hukum koperasi. Nah, ini BPR juga bisa berbentuk koperasi gitu, kas simpan pinjam gitu. Yang ketiga, BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat dilakukan dalam bentuk saham atas nama. Yang keempat, perubahan kepemilikan BPR wajib dilakukan kepada BI. Nah, ini untuk kepemilikan BPR ya tidak segampang jadi wajib gitu untuk melaporkan dulu kepada BI gitu, jadi bisa mengembalikan atas nama atau merubah kepemilikan ini gitu. Yang kelima, merger atau konsolidasi antara BPR serta akuisisi BPR dapat mendapat izin Menteri Keuangan sebelumnya setelah mendengar pertimbangan BI. Nah, jadi merger atau konsolidasi antara BPR ini harus mendapatkan izin dulu ya dari Menteri Keuangan gitu, setelah mendengar pertimbangan BI gitu. Jadi udah dari BI, terus kita udah ada pertimbangan dari BI, terus kita minta izin gitu ke Menteri Keuangan, baru bisa gitu. Kemudian ada tugas BPR ya. Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 1998, BPR mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam rangka bentuk tabungan atau deposito berjangka. Ini tidak jauh ya dari bank umum gitu tugas-tugas yang pertama ini. Yang kedua, memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, memang masyarakat yang mau membutuhkan dana bisa gitu kan ke BPR. Yang ketiga, menyediakan pembayaran kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia. Itu mungkin tugas-tugas BPR ya.
Kemudian ada jenis usaha yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan diantaranya yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, menyediakan dana bagi nasabah dengan sistem bagi hasil, kemudian mendapatkan dana dalam bentuk SBI, deposito, dan tabungan di bank lainnya. Yang tidak diperbolehkan diantaranya memberi kredit tanpa jaminan. Yang kedua, penyertaan modal. Yang ketiga, menerima sipatan berupa giro. Yang keempat, kegiatan usaha falas. Yang kelima, melakukan usaha perasuransian. Yang keenam, melakukan penyertaan modal bersama dengan yang kedua ini. Kemudian produk bank BPR ini terdapat 4 ya, beberapa produk ya. Yang pertama ada KUM, kredit usaha mikro dari Bank Mandiri, Yang kedua ada KSM, kredit serbaguna mikro dari Mandiri juga. Yang ketiga ada KUR, kredit usaha rakyat BRI. Yang keempat kredit modal kerja umum BCA. Masing-masing memiliki produk berbeda ya. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya dari BPR yaitu memiliki tabungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum. Memiliki bunga ya yang lebih tinggi dibandingkan bank umum. Yang kedua, biaya administrasi di BPR lebih rendah. Yang ketiga, saldo minimum tabungan sangat rendah dan setoran selanjutnya kecil. Yang keempat, tabungan BPR dapat dijadikan sebagai agunan. Yang kelima, dijamin oleh LPS atau lembaga penyimpanan simpanan. Nah, ini kelebihannya bagi rakyat kalangan usaha-usaha mikro ini memang sangat berharga ya kelebihan ini dari BPR ini. Kemudian ada juga kelemahannya. Yang pertama, sulit mengejar persaingan industri perbankan. Yang kedua, terbatas pada kredit mikro. Yang ketiga, fasilitas terbatas pada peningkatan level. Yang kelima, belum bisa transfer antar bank ke bank dan dananya terbatas. Nah, ini mungkin dari peminjaman dananya itu terbatas ya. Kemudian ada alokasi kredit. Yang pertama dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, wajib memenuhi ketentuan BI mengenai batas maksimal pemberian kredit, jaminan, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait. Yang ketiga, wajib memenuhi ketentuan BI mengenai batas maksimal pemberian kredit, jaminan, atau hal lain serupa. Mungkin itu alokasi kreditnya ya. Mungkin ini presentasi dari saya untuk menebus tugas presentasi yang kemarin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian atau presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.